Selamat Lord Caesar atas selesainya ujian. Dan berkuasa atas dunia gelap. Di mana lelaki tua bau itu? Lord Caesar, tuanmu mengambil 7 istri tuanmu dan pergi berkeliling dunia. Sebelum dia pergi dia berkata, Apa yang dia katakan? Dia bilang niat membunuhmu terlalu kuat, dan kamu harus belajar menyembunyikan diri terlebih dahulu. Kamu harus memasuki dunia fana untuk penampaan awal. Hanya dengan begitu dia bisa memberitahumu rahasia dari masa lalu itu. Orang tua ini benar-benar jahat. Halo cantik, aku mencari seseorang. Permisi tuan, siapa yang Anda cari? Aku mencari istriku Suan King. Tuan silakan pergi. Shie Usukami tidak akan menemui Anda. Silakan tinggalkan perusahaan segera. Kalau tidak aku akan memanggil keamanan untuk mengantarmu keluar. Perusahaan istriku. Dan aku bahkan tidak boleh tinggal di sini. Hei istri, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Tidak apa maksudmu dengan itu? Aku sudah bilang padamu bahwa tadi malam hanyalah kecelakaan. Apakah kau harus menempel padaku? Seperti plester. Apakah aku perlu menekankannya lagi? bagaimana bisa secepat ini? Menyentuh istriku. Bicara bagaimana kau ingin mati. Nah, kau tidak berpikir. Perhimpunan aliran bayangan kita tidak punya rencana cadangan kan? Sekarang sudah baik-baik saja. Nona muda tertua, Sampai kapan kau akan terus memelukku? lepaskan. Jangan bergerak. Berandalan apa yang kau lakukan? Kau berani tidak menghormati nona muda tertuaku. Kau mencari mati. Sudelong ketua grup Huanyi. Hentikan. Berhenti di situ. Ketua, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu. Anak itu barusan. Apakah kau berhak berbicara di sini? Mundur. Ayah, itu dia. Bajingan ini. Dia mencoba melecehkanku. Wan Qing, berhentilah bersikap keras kepala. Tuanmu adalah tunanganmu. Aku secara khusus mengundangnya untuk menjadi pengawal pribadimu. Tunangan. Apakah dia pantas? Gunung es kecil. Akulah yang menyelamatkanmu barusan. Itu masalah yang terpisah. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan bajingan berada dalam jarak 5 meter dariku. Serius istri, tadi malam, kita hampir melakukan kontak intim. Sekarang kau jual mahal. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Jadi kalian berdua sudah saling kenal. Itu luar biasa. Chie Esu, Anda tidak membuat kesalahan kan? Su Tianqiao, putra orang terkaya di kota Jin. Anak ini menyentuh Wan Qing. Melontarkan kata-kata kotor. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda sebagai orang terhormat. Saya tunangan Wan Qing. Dasar bocah, pembunuhan dan pahlawan menyelamatkan gadis. Semuanya diatur oleh Mukan. Tujuanmu adalah menggunakan cara-cara tercela untuk mendekati Wan Qing. Hentikan fitnahmu. Tuan dari Tuan Movan adalah sahabat karibku. Aku percaya pada karakternya. Tapi ayah dia bahkan mencoba untuk, Kau pikir aku orang seperti itu begitu? dan kau tidak. Aku sudah sering melihat orang sepertimu. Jangan berpikir bahwa mengarang beberapa kebohongan dan menipu ayahku akan memungkinkanmu menyimpan pikiran yang tidak pantas tentangku. Biar aku beritahu kau, kita bukan dari dunia yang sama. Gila. Ayah lihat, ini adalah bukti dia menyerangku. The film was translated and narrated by Ini adalah Media. Bom elektronik mini. Su Wenqing. Jika bukan karenaku barusan, kau pasti sudah mati. Aku salah menyalahkanmu. Istri. Kita tidak perlu terlalu formal. Cium aku dan aku akan memaafkanmu. Mimpi saja. Wan Qing, jangan bersikap kasar. Cepat minta maaf kepada tuanmu. Movan. Wan Qing sudah terlalu kumanjakan. Tolong maklumi dia. Kalian anak muda harus lebih banyak berkomunikasi dan membina hubungan kalian. Saya bernilai puluhan miliar pasangan yang sempurna untuk keluarga Su Anda. Jika Anda menolak aliansi pernikahan dengan keluarga Shou, saya biarlah. Tetapi menggunakan sampah ini untuk mempermalukan saya. Apa maksud dari semua ini? Aku tidak hanya menghinamu, aku juga memukulmu. Kau bocah, tunggu saja. Menggertak anggota keluarga Shou. Aku akan membuat hidupmu seperti di neraka. Kau sudah melihat situasinya bukan? Hanya karena Rukwal Yicikar.
mengembangkan obat baru yang istimewa, menderita kecemburuan, dan serangan secara internasional. Selalu ada pembunuh yang menyerangku. Istri. Obat ini. Kau yang mengembangkannya. Aku tidak menyadari kau begitu cerdas. Kau juga tahu bahwa kau dan aku bukan dari dunia yang sama. Jika kau hanya mengandalkan kekuatan kasar dan kekuatan bela diri, pada dasarnya kau tidak pantas untukku. Wen Qing, jangan bersikap kasar. Cepat tempatkan tuanmu di posisinya. Wakil presiden perusahaan. Tidak, bagaimana mungkin dia pantas mendapatkan itu? Dulu. Aku mengelola triliunan dana. Aku dengan mudah menghancurkan Wall Street. Siapa yang tidak bisa bicara besar? Aku tanya padamu, apa latar belakang pendidikanmu? Apakah kau punya sertifikat CFA? Omong kosong apa yang kau bicarakan. Aku bahkan tidak pernah pergi ke sekolah. Ayah, lihat dia. Aku rasa tuanmu adalah yang paling cocok. Sama sekali tidak. Semua orang di perusahaan adalah lulusan luar negeri. Jika dia menjadi wakil presiden, siapa yang akan percaya? Paling-paling dia bisa menjadi wakil direktur Departemen Keamanan. Gunung es kecil. Aku akan pergi melapor ke Departemen Keamanan sekarang juga. Jangan merindukanku. Movan, aku akan membunuhmu. Istri ini memang cantik. Tapi emosinya terlalu meledak-ledak. Jalan untuk melatihnya di masa depan, panjang dan sulit. Ya Tuhan, film besar. Kau bisa menonton ini di perusahaan. Itu kamu. Itu kau. Aku tidak menyangka kau orang seperti ini. Pantas saja kau begitu gila tadi malam. Tidak aku. Seleramu bagus, mari kita nikmati bersama. Bajingan cabul. Nona, seranganmu terlalu kejam. Aku tidak sengaja. Apakah kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin aku baik-baik saja? Kau menendang benda ini sampai rusak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ngomong-ngomong, itu tidak sulit. Kalau begitu aku. Tidak mungkin. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan pasangan. Bang Yan, kita juga bisa menjadi pasangan. Hentikan. Kita baru bertemu hari ini. Aku tidak percaya kamu menyukaiku. Apakah kau percaya pada cinta pada pandangan pertama? Jika kamu bilang, kamu jatuh cinta pada kakak Wan Qing pada pandangan pertama, maka aku akan mempercayainya. Sedangkan aku hanyalah mahasiswi biasa. Apa yang bisa disukai? Kau memang tidak biasa. Cabul. Jika kamu melihat lagi, aku akan mencungkil bola matamu. Berhenti bicara omong kosong. Kau harus bertanggung jawab atas masalah ini. Apa maksudmu? Jelas kamu terlalu vulgar. Aku tidak bisa menahan diri sesaat. Aku tidak peduli. Jika kamu tidak menjagaku, aku akan bilang pada si Elsu. Jangan bicara omong kosong. Aku tidak tahu apa yang aku klik di komputerku. Komputer itu terkena virus. Aku tidak bisa mematikannya apapun yang aku lakukan. Cepat perbaiki untukku. Mengenai situasimu, bagaimanapun kamu tidak punya pacar sekarang. Kalau begitu, mari kita bicarakan nanti. Kamu tidak boleh menipuku. Kalau tidak, aku akan memukul pantatmu. Aku tidak mau. Bagaimanapun aku sudah tinggal di rumahmu. Biksu itu mungkin melarikan diri, tetapi kuilnya tidak bisa lolos. Kamu sudah janji oke. The film was translated Aku akan and membantumu narrated memperbaikinya. by M. Mengian, Media. dana yang disebutkan terakhir kali. Apa yang kalian berdua lihat? Istri, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu menjelaskan. Kau memaksanya untuk melihatnya, bukan? Ya, She Yosu, dia hanyalah seorang berandalan. Kamu. Movan, aku mengizinkanmu bergabung dengan grup demi menghormati ayahku. Alih-alih melapor ke Departemen Keamanan, kau malah lari ke sini menemui Mengian dan melakukan hal-hal tidak senonoh ini. Aku sangat kecewa padamu. Bisakah kalian bersikap masuk akal? Chen Mengian melihatnya sendiri, dan aku membantunya menutupnya, oke. Apa kau pikir aku akan percaya? Perkataan orang tak berguna sepertimu. Mengian baru mahasiswa tingkat akhir. Dia masih gadis yang polos. Bagaimana mungkin dia melihat hal seperti ini? Ya. Chen Mengian, kamu mengkhianatiku. Apa kamu percaya aku akan memukul pantatmu sekarang juga? Cukup, Movan. Sudah cukup kau memfitnah Mengian, tapi kau berani memukulnya tepat di depanku. Aku telah difitnah. Kamu sama sekali tidak dianiaya. Kamu hanyalah orang jahat. Awalnya, aku pikir kata-kataku terlalu kasar. Tapi aku tidak menyangka kau adalah sampah seperti ini. Menyebalkan sekali. Istri macam apa yang guru carikan untukku? Apa katamu? Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku akan pergi melapor ke Departemen Keamanan. Apakah itu cukup? Tunggu, aku akan ikut denganmu. Markas besar Bloodkin di luar negeri. Selamat Lord Asura atas kenaikan ke alam dewa. Tak terkalahkan di seluruh dunia. Selamat Lord Asura atas sekilas pandang ke alam dewa. Mulai sekarang kekuatan gelap barat. Semuanya akan bersujud di kakimu. Lord Asura, aku Valenheft akan menawarkan kesetiaan kami. Kata-kata sanjungan. Asura pemimpin organisasi Bloodkin. Aku sudah lelah mendengarnya. Hanya boleh ada satu penguasa bersama. Dari dunia gelap. Beritahu aku. Keberadaan Casar. Caesar, pria negeri naga itu telah menghilang tanpa jejak selama bertahun-tahun.
Dia sama sekali tidak layak menjadi kaisar kegelapan kita. Selama dia hidup, hatiku tidak bisa tenang. Lord Asura, Casar dicurigai telah muncul di negeri naga. Intelijen apa yang sudah kau kumpulkan? Bawahanku terbunuh di perusahaan Huanyu. Metodenya sangat mirip dengan milik Casar. Itu adalah Su Wanqing orang yang mengembangkan obat baru itu. Aku baru saja akan mencarinya. Menarik. Kirim seseorang untuk menyelidiki secara menyeluruh. Bawahanmu patuh. Bawahan Anda patuh. Departemen Keamanan. Perhatikan hal-hal yang disebutkan pada rapat terakhir. Su, mengapa Anda datang sendiri? Bukan apa-apa. Aku kebetulan lewat. Menteri Wang ini, Mo Fan. Mulai hari ini, dia akan bekerja di departemen Anda. Mo Fan Kar. Selamat datang untuk bekerja di departemen kami. Kepala departemen Wang Anda baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Baiklah, kalau begitu. Mo Fan, mulai hari ini, kau akan mengikuti kepala departemen Wang dan membiasakan diri dengan lingkungan perusahaan. Mengerti, istri jaga diri. Hei kakak. Ini anak yang mengganggu Su. Mo Fan, malam ini Su perlu membahas bisnis dengan Opang dari Lianhua Real Estate. Karena Anda diperkenalkan oleh Su, maka malam ini keselamatannya akan menjadi tanggung jawab Anda untuk memastikan. Tentu. Namun sebelum itu, Kepala Departemen Wang, bisakah Anda memberitahuku? Departemen mana di perusahaan kita yang memiliki wanita paling cantik? Aku akan pergi berjaga untuk mereka. Apakah Su membayar Anda untuk datang ke sini dan mengejar gadis? Aku melakukan ini demi rekan-rekan wanita. Keselamatan Anda tahu. Departemen keamanan kami akan melindungi keamanan perusahaan. Kalau begitu aku ingin bertanya, Kepala Departemen Wang, bagaimana pekerjaan keamanan perusahaan? Diatur oleh kalian semua. Mengapa Anda mengizinkan Su untuk dibunuh di siang bolong? Menurut pendapatku, Departemen Keamanan pasti sekumpulan orang yang tidak berguna. Siapa yang Anda sebut tidak berguna? Siapapun yang marah, aku sedang membicarakan mereka. Mo Fan, sebagai pendatang baru, Anda membuat masalah begitu tiba di perusahaan. Tampaknya perlu bagi saya sebagai kepala departemen untuk menetapkan beberapa aturan untuk Anda. Mau berkelahi? Sejujurnya, kamu tidak cukup berkualitas bagiku untuk bergerak. Anda mencari mati. Kakak, balas. Terima pukulan itu. Kakak, teruslah. Wanita ini memiliki energi internal yang sangat kuat. Kakak Simu, mengapa Anda di sini? Kamu pergi terburu-buru pagi ini dan lupa membawa sesuatu. Aku membawakannya untukmu. Kalian semua keluar. Nona cantik, salah paham. Bisakah kita berkenalan? Kamu menindas adikku lalu mencoba menggodaku. Nyah. Kakak Simu, apa yang Anda bawa? Anda bahkan mengusir semua orang. Kekambuhan ginjal nagamu baru-baru ini. Apakah semakin sering terjadi? Ya, tadi malam menghadapi 3 wanita cantik. Aku tidak bisa mengendalikan diri. Si Alvan, aku membawakanmu obat untuk menekan ginjal naga. Ada hal sebaik itu. Cepat tunjukkan padaku. Aku. Kakak, jangan bercanda denganku. Lihatlah caramu bersikap. Aku tidak akan memakanmu. Ini? Bukan aku tidak mau. Tapi orang tua itu guruku yang terlalu mesum. Aku takut dia akan mengejar dan membunuhku di seluruh dunia. Pengecut. Saat ini aku punya tunangan. Aku harus bertanggung jawab padanya. Lihatlah kondisimu. Kamu sudah tergila-gila pada Wan King hanya setelah setengah hari. Aku ada urusan lain, jadi aku akan pergi dulu. Kembangkan hubunganmu dengan Wan King dengan baik. Selesaikan misi ini segera. Tunggu saja sampai aku menyelesaikan misi. Kamu akan menjadi yang pertama aku tangani. Kakak, Anda memiliki temperamen yang sangat baik. Anda bahkan tidak melawan. Sungguh lelucon. Sebagai seorang pemimpin, dengan kedudukan seperti saya, haruskah saya merendahkan diri ke tingkat seorang wanita? Anak ini memang agak tidak biasa. Dia bahkan mengenal seorang ahli yang cantik. Saya sudah periksa. Wanita itu adalah teman Presiden Su. Sungguh menjengkelkan. Katamu anak ini terlihat sangat biasa. Bagaimana dia bisa memenangkan hati wanita cantik seperti itu? Dia hanya mengandalkan wanita. Kekuatannya sendiri pasti biasa-biasa saja. Presiden Pang dari Real Estate Lianhua bukanlah orang yang bisa dianggap remeh selama kita menggunakan tangan mereka. Benar. Kita akan membuatnya membayar malam ini.
Presiden Pang. Suan Ting sudah datang. Kelinci putih kecil itu telah mengantarkan dirinya ke pintu kita. Malam ini setelah saya menghabiskan dagingnya, saya akan membiarkan kalian mendapatkan sedikit sup juga. Presiden Pang murah hati. Saya akan pergi menemui mereka. Tunggu. Apakah ini cara Lian Hua Real Estate Anda? Memperlakukan tamu, menghalangiku. Berarti Anda tidak ingin membahas bisnis ini hari ini kan? Membahas bisnis. Presiden Su bisa. Bagaimana dengan Anda? Pergi berdiri di luar. Istri. Apakah kamu membawa cukup uang? Aku membawa cukup. Ada apa? Untuk biaya pengobatannya, aku tuan muda Anda merasa ingin memukul seseorang hari ini. Anda ingin memukul saya. Apakah Anda berani? Movan aku di sini untuk membahas bisnis. Baiklah, keluar. Presiden Su, saya harap Anda baik-baik saja. Kita semua adalah pebisnis. Jadi aku akan langsung ke intinya. Aku sudah mengamankan sebidang tanah di Shimao. Aku meminta Presiden Pang untuk tidak terus-menerus mengirim orang untuk membuat masalah. Anda juga tahu bahwa lingkungan di sekitar Shimao cukup kompleks. Ada beberapa gen dan faksi yang bercokol di sana. Saya khawatir orang-orang Anda kurang pengalaman. Jadi mengapa tidak kami yang menanganinya? Presiden Pang, beraninya kau berasumsi bahwa aku tidak memiliki kemampuan ini. Huanyuku, Presiden Su, jangan bilang kami meremehkan Anda. Beberapa orang lemah di Departemen Keamanan Anda itu jelas tidak bisa dibandingkan dengan kami. Sepertinya pandangan Anda tentang kekuatan keamanan Huanyi agak keliru. Bagaimana kalau begini? Mari kita adakan kompetisi hari ini. Jika aku menang, Anda akan mundur dari plot tanah Shimao. Bagaimana menurutmu? Jika Anda kalah, maka sebidang tanah ini milik Lian Hua Real Estate kami. Bagus. Itu kesepakatan. Movan apa yang sedang kamu lakukan? Movana, apakah Anda gila? Acara macam apa ini? Beraninya Anda berbicara. Apakah Anda tahu berapa nilai sebidang tanah itu? Jika kalah kompensasinya tak akan terbayar seumur hidup. Su, orang-orang Anda yang mengusulkan taruhan ini lebih dulu. Apakah Anda ingin melanggar perjanjian sekarang? Apakah Huanyu Anda masih memiliki kredibilitas? Istri, bagaimanapun aku tidak ada urusan hari ini, karena aku menganggur. Bagaimana kalau biarkan aku membantumu membersihkan hama-hama kecil ini? Nah, jangan berpuas diri. Sebentar lagi saya akan memberitahu Anda bagaimana menulis kata mati. Mari kita pergi. Mari kita selesaikan ini. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah Kapten Pasukan Keamanan Perusahaan kami, Dawei. Biarkan dia menguji. Departemen Keamanan CEOSU. Sampah seperti ini meminta saya untuk melawan mereka. Agak menghina saya bukan? Maaf CEOSU. Saya lupa memberitahu Anda. Dawei adalah juara pertarungan nasional. Dia bisa meninju tengkorak gajah dengan satu pukulan. Jika Anda takut, serahkan tanahnya lebih awal untuk menghindari terjadinya kematian. Hanya ini, aku bisa mengalahkan 10 dari mereka dengan satu tangan. The Cukup, film was Movan. translated Berhenti and menyombongkan diri. narrated by Apa maksudmu NVIDIA. menyombongkan diri? Aku sudah cukup rendah hati. Jika aku mengatakan yang sebenarnya, 100 pun tidak akan menjadi masalah. Cukup, Menteri Wang. Jika Departemen Keamanan bisa memenangkan pertandingan taruhan ini, saya akan memberimu 10 juta. 10 juta. Menteri Wang, aku tidak bermaksud mengkritikmu, tapi Anda harus mundur sedikit. Kalau tidak, Anda mungkin benar-benar kehilangan nyawa Anda. Anak itu ciut nyalinya. Mana kesombongan yang kau tunjukkan barusan? Sangat tidak berguna. Xiao Wu, kau pergi uji kekuatan Dawei ini. Aku adalah Wu, nama lawan yang kalah. Aku tidak perlu tahu. Pukulan yang bagus. Temperamennya terlalu buruk. Kekuatannya sudah tidak memadai. Namun dia terprovokasi hanya dengan satu kalimat. Bisakah kau tutup mulut sialanmu itu? Itu tidak menyenangkan lagi. Tidak bisakah kamu mendoakan yang terbaik untuk perusahaan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Cieosu, apa katamu? Apakah kita masih berkelahi? Menteri Wang, berapa banyak keyakinan yang masih kamu miliki? 50%. Aku perkirakan, bahkan tidak 5%. Berhenti merusak moral. Kalau tidak, kamu tidak perlu kembali ke perusahaan. Beri aku ciuman, dan aku akan menyelesaikan masalah ini untukmu malam ini. Bajingan, di saat seperti ini, kau masih berani menggoda Cieosu. Mereka sedang mengalami konflik internal. Cieosu, apakah kau dengar itu? Bahkan bawahanmu sudah mengakui kekalahan. Kurasa kau sebaiknya menyerah saja. Mohon padaku untuk mundur dari kompetisi lahan. Menteri Wang, apakah kamu punya solusi? Cieosu, beri aku 10 juta. Transfer ke kartuku sekarang juga. 10 juta. Baiklah, Istri, Anda bilang, jika Anda menciumku sekali, bukankah itu akan menghemat 10 juta yuan? diam.
10 juta telah dikreditkan ke rekening. Baiklah CEUSU. Aku akan melakukannya. Kaki kiri Menteri Wang lambat. Pukulan kanannya kurang bertenaga. Dia akan menyerang sisi kiri. Cepat menghindar. Tutup mulutmu sialan. Menteri Wang, Suan Kim. Kau kalah. Aku akan memberimu jalan keluar. Kenakan ini. Kita masih bisa membahas masalah Shimao. Kamu menyentuh wanitaku, bagaimana kamu ingin mati? Beraninya kau memukul CEO Pang. Dawei bunuh dia. Bagaimana tepatnya anak ini menyerang? Seorang juara pertarungan. Itu level taman kanak-kanakan. Bagaimana itu mungkin? Dawei tak terkalahkan di ring tinju. Mengapa kamu tidak mengalaminya sendiri? Aku akan membunuhmu. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Bagaimana kau melakukannya? Siapa sebenarnya kau? Saya adalah seorang penjaga keamanan. Dari Departemen Keamanan Huanyu. Sudahkah kamu ingat? Aku ingat. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku. Anggap saja aku sial. Ayo pergi. CEO Pang, kamu kalah taruhan pikir, kamu bisa pergi begitu saja. Tanda tangani kontrak ini. Mulai sekarang, Lian Hua Real Estate milikmu. Tidak boleh menyentuh bahkan setengah inci pun dari tanah Shimao. Aku akan tanda tangan. Pergi. Pasang kerah itu. Kau sudah keterlaluan. Benarkah begitu? Atau apakah kamu ingin wajahmu untuk bertemu secara intim dengan lumpur? Apakah kamu tahu kesalahan apa yang kamu buat? Tidak. Aku tidak tahu. Berbicara tidak sopan kepada wanitaku. Ini adalah akibatnya bagimu. Kami berutang malam ini padamu. Gur, tidak perlu lagi khawatir tentang proyek Shimao. Mengalami masalah. Istri kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu masih berutang 2 cuman padaku. Jangan memancing nasib. Aku bisa memberimu 10 juta yuan sebagai kompensasi. Tapi mustahil mengambil keuntungan dariku. Kalau begitu jangan berharap aku akan turun tangan lain kali. Biaya penampilanku di luar negeri sangat mahal. Apa yang kamu lakukan di luar negeri? Biasanya membersihkan sampah. Sesekali mengambil pekerjaan sampingan. Dan juga merawat seorang lelaki tua. Sepertinya hidupmu di luar negeri juga tidak mudah. Karena kamu sudah kembali. Bekerjalah dengan giat di perusahaan. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Kaisar ke-8 yang agung. Aku dianggap hidup tanpa kesulitan. Persaingan di dalam negeri sangat ketat sekarang. Sebenarnya kamu tidak perlu merasa rendah diri. Dengan keahlianmu di dalam perusahaan, kamu akan cepat menonjol dari keramaian. Aku Kaisar ke-8 yang agung. Butuh persetujuanmu. Aku bisa mengatur agar kamu menjadi wakil menteri. Tetapi meskipun begitu, kesenjangan antara statusmu dan statusku tetap seperti jurang. Istri kamu menyebutkan status. Berhenti bicara omong kosong. Hati-hati, atau aku akan mengebirimu. Ayo aku akan mengantarmu pulang. Aku akan mengatur mobil untukmu sebentar lagi. Aku masih harus pergi ke perusahaan untuk bekerja lembur. Sampang. Kalian semua tidak berguna. Saya menghabiskan puluhan juta di Lianhua Anda setiap tahun. Apa gunanya kalian? Tuan Muda Shou Mohal, tenangkan amarahmu. Itu bukan salah kami. Itu si Movan. Dia terlalu hebat. Anak ini bahkan bisa mengalahkan Raja Petarung Nasional. Kita harus menghindari memprovokasinya. Karena Raja Petarung gagal. Aku akan menyewa perkumpulan naga ganas untuk bertindak. Aku menolak percaya dia bisa melawan 100 orang. Kakak Yunsi, apakah aku terlihat bagus mengenakan ini? Tidak buruk. Jika kamu mengenakan stoking hitam, itu akan sempurna. Kapan kamu kembali? Cabul, kamu tidak diizinkan menatap. Aku tahu aku sangat menawan. Tetapi kamu tidak perlu begitu bersemangat untuk melemparkan dirimu ke dalam pelukanku. Berhentilah membuat komentar sinis. Pergelangan kakiku terkilir. Movan, apa yang kamu lakukan? Tidak ada yang pernah menyentuhku di sana. Aku sedang menyetel tulangmu, kamu akan pulih lebih cepat. Tidak, lepaskan aku. Movan, bagaimana kau bisa memanfaatkan orang seperti ini? Lihatlah alin itu. Selesai. Turun dan berjalan-jalanlah. Benar-benar sudah sembuh. Bagaimana kamu melakukannya? Mengobati CP dan disabilitas intelektual di atas koma di bawah. Penyembuhan memulihkan segalanya. Itulah aku. Jika bukan, karena jarum emas daluku tertinggal di luar negeri dan belum dibawa kembali, aku bahkan bisa menghidupkan kembali orang mati. Itu luar biasa. Cepat bantu Suster Yonsi memeriksanya. Apakah itu cerebral palsy, keterbelakangan mental, atau infertilitas?
Jika bukan demi Zimo, aku akan pindah malam ini. Dan kamu mengaku sebagai dokter dewa. TCM mengandalkan inspeksi, mendengarkan, bertanya, dan palpasi. Apakah kamu sudah tahu penyakit apa yang diderita Suster Yunsi? Defisiensi internal dan dingin menyebabkan aliran darah rahim stagnan. Apa maksudnya? Apakah aku benar-benar harus mengatakannya secara terus terang? Nyeri haid tentu saja. Ya. Itu adalah masalah kronis Suster Yunsi selama lebih dari 10 tahun. Berbagai obat tidak berhasil. Dan dia menderita rasa sakit yang luar biasa setiap bulan. Sudahlah, aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Aku sudah ke rumah sakit, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika itu orang lain tidak akan ada solusi. Tetapi ketika itu menyangkutku dokter Dewamo, itu mudah diatasi. Movan, metode apa yang kamu miliki? Aku memang punya metode. Tetapi mengenai metode ini, Metode apa? pijat membutuhkan pelepasan pakaian. Kau, dasar mesum, aku menolak. Kakak Gu, kamu terlihat cukup asing sekarang. Tadi malam, Jangan bicara omong kosong. Kami semua mabuk saat itu. Aku biasanya tidak seperti itu. bagaimanapun mengenai metode itu, aku sudah memberitahumu semua. Apakah kamu ingin aku mengobatimu tergantung pada dirimu sendiri? Hai, Kemarilah sebentar ke tempatku. kakak Simo. Aku punya sesuatu untuk kuberikan padamu. Ya baiklah. Adapun aku punya urusan dan harus segera keluar. Kakakku, jika kamu bisa menerima ini, kamu harus merendam dalam air jahe terlebih dahulu. Dan mandi. Pertama untuk mengusir dingin. Aku akan memberimu pijatan ketika aku kembali. Kakak Simo. Apa urusan mendesak kamu memanggilku ke sini? Asura, pemimpin Badpil, telah keluar dari pengasingan. Tuan Asura, 3.000 ahli dunia kegelapan semuanya telah berkumpul. Sangat bagus. Huanyu baru-baru ini bertindak agresif di luar negeri. Beberapa oligarki itu sudah tidak senang. Pergi dan singkirkan mereka. Ya, Lord Asura, bagaimana jika Caesar juga ada di sana? Kalau begitu kita akan menangkap mereka semua dalam satu serangan. Caesar, tuanmu, The sudah film was tidak ada di dunia ini. translated and Apa yang kau narrated miliki by untuk Ed melawanku? Media. Asura sedang mengumpulkan pasukannya dan bergegas menuju negara naga. Dia datang untukmu. Waktu yang tepat. Ini menyelamatkanku dari kesulitan mencarinya. Dia telah menembus ke alam dewa. Aku tidak percaya kau masih bisa tersenyum. Seorang ahli alam dewa. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan seluruh negara berukuran sedang. Bahkan dewa perang tidak bisa mengalahkannya. Mengesankan. Xiao Fan, jangan remehkan musuh. Bisakah kau menunjukkan sedikit rasa krisis? Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau tetap belum berada di alam dewa. Adapun tuan muda ini, hobi pertamaku adalah wanita cantik. Dan hobi keduaku adalah membunuh yang disebut ahli alam dewa ini. Asura hanyalah lawan yang kalah. Baiklah, aku tidak bisa berdebat denganmu. Ayahku khawatir tentang keselamatanmu dan mengirimkan barang-barang ini. Aku harap kau tidak perlu menggunakannya. Cincin jempol pembunuh dewa. Jarum emas Daluo. Perintah pengerahan legiun malaikat. Lelaki tua bau ini. Bagaimana dia tega memberikan harta ini kepadaku? Sekarang kau sadar betapa seriusnya masalah ini kan? Jika kau ingin membalaskan dendam orang tuamu, kau harus fokus menyelesaikan penyempurnaan hati dunia fana dan segera memasuki alam dewa. Baiklah, telingaku praktis sudah kapalan sekarang. Baik, aku pergi sekarang. Ada 2 wanita cantik di rumah, menungguku untuk menyayangi mereka. Tidak, Suster Yunsi. Kami lupa membawa pakaian ganti kami masuk. Kami terlalu sibuk bermain. Kalau begitu aku akan mengambilnya. Tunggu, bagaimana jika Movan tiba-tiba kembali? Dia seharusnya tidak kembali secepat itu kan? Tidak apa-apa, aku akan mengambilnya. Aku tidak melihat apa-apa. Jangan keluar. Dasar mesum. Aku tidak sengaja melakukannya. Bagaimana aku bisa tahu kamu akan begitu tidak terkendali di rumah? Dan sekarang kamu bertingkah seolah teraniaya. Kami adalah 2 gadis yang belum tersentuh. Dan kamu melihat kami telanjang. Kami bahkan belum mengatakan apa-apa. Aku akan membiarkanmu melihat. Hentikan. Kau harus cepat. Berikan padaku pijatan itu. Benar-benar benar. Movan, kamu harus menebus kesalahanmu dengan jasa. Jika kamu tidak bisa menyembuhkan penyakit Suster Yunsi, aku akan meminta Seosu memecatmu. Kalau begitu kamu harus keluar. Kenapa? Apakah kamu mencoba mengusirku untuk menyimpan niat buruk terhadap Suster Yunsi? Ketika aku mengobatinya, aku benci ada orang lain yang ikut campur di dekat sini. Terutama kamu yang cerewet. Itu sangat memengaruhi pengobatanku. Suster Yunsi, aku akan menjaga pintu di luar. Jika dia berani menyimpan pikiran jahat terhadapmu, aku akan benar-benar mengubahnya menjadi Kasim. Berbaring telentang dan tekuk lututmu. Sial ginjal naga. Hei, apa yang kau lakukan? Selesai sudah, aku salah masuk ke sarang penjahat.
Dia bahkan minum obat. Haruskah aku menelpon Mengyan? Sekarang sudah baik-baik saja. Cuaca kering menyebabkan sedikit panas internal. Bagaimana perasaanmu? Tanganmu sangat panas. Itu karena energi dingin telah memasuki tubuhmu, menyebabkan sirkulasi darah yang buruk. Oleh karena itu suhu bagian tubuhmu ini lebih rendah dari area lainnya. Rasanya sangat aneh. Saya sekarang menggunakan kehangatan telapak tangan saya untuk menyuntikkan ki sejati ke dalam tubuh Anda. Ini melancarkan peredaran darah dan mengusir energi dingin. Nyaman setelah tubuh menghangat. Apa yang terjadi padaku? Tidak, aku harus menjaga diri. Tidak, aku tidak bisa menahannya. Kak Gu, jangan menahan napas saat perawatan. Itu seharusnya sudah cukup. Namun saya bisa memijat sedikit lebih lama untuk menguatkan efek penyembuhan. Apakah Anda membutuhkannya? Jangan berhenti. Ya Tuhan. Suster Yonsi tidak mungkin jatuh cinta secepat ini kan? Saya merasa seperti tidak bisa menahannya lagi. Jika ini terus berlanjut, ginjal naga akan kambuh lagi. Movan, kau binatang buas. Movan, apa yang kamu lakukan? Bukan seperti yang Anda pikirkan. Aku kembali. Aku akan melawanmu dengan sengit. Apa yang kalian berdua lakukan? Kami tidak melakukan apa-apa. Kami tidak melakukan apa-apa. Movan, The film was Saya translated benar-benar tidak and berbohong kepada Anda. narrated by Kak Gu M ada di Media. sini juga. Enya. Keluar sini. Kamu tidur di luar malam ini. Tidak. Ini rumah saya. Gadis-gadis ini benar-benar... Aku akan membiarkan bocah ini mati sambil mengerti alasannya. Tepat sekali. Halo, Halo, saya Yudi. ini adalah nomor pribadi Tuan Yudi. Tuan Yudi pencuri iblis nomor 1 Bloodkill. Ini, bagaimana ini mungkin? Pan Jinlong. Bagaimana kau tahu nomor pribadiku? Seorang pemuda memberikannya kepadaku. Itu dia. Orang tak berperasaan itu. Sepertinya. Kau berhasil tersambung di telepon. Bolehkah saya bertanya? Apakah Anda akrab dengan Tuan Yudi? Tidak akrab. Sudah kuduga. Bajingan tak berguna itu. Bagaimana mungkin dia mengenal Tuan Yudi? Itu adalah seseorang yang bahkan Tuan tetua kami tidak mampu untuk bergaul dengannya. Memang kami tidak akrab. Kami hanya bertemu beberapa kali. Bolehkah saya menanyakan nama Anda yang terhormat? Bukankah aku baru saja mengatakannya? Aku Movan. Aku seorang satpam, grup Huanyu. Aku melindunginya. Mengerti? Mengerti. Itu karena kelancangan lidahku. Itu karena kelalaianku mengendalikan bawahanku. Saya telah menyinggung Anda. Mohon tenang saja. Saya akan memberikan penjelasan kepada Anda sekarang juga. Bukankah dia hanya seorang satpam? Kemarilah. Kakak ampuni nyawaku, ampuni nyawaku. Sulfur, terus bersujud keras untukku. Kakak ampuni nyawaku. Bersujudlah. Movan, bukankah itu terlalu kejam? Bersujudlah. Sejak dia mengarahkan pandangannya padamu, hasil ini sudah ditentukan. Hooligan ini terkadang cukup tampan. Saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali, Tuan Mo. Cukup. Alasan aku datang ke sini adalah untuk menagih utang. Perkumpulan naga ganas milikmu berutang 300 juta kepada grup Huanyu. Bukankah seharusnya kau membayarnya kembali sekarang? Bayar. Kami pasti akan membayarnya kembali. Apakah ada hal lain yang perlu Anda perintahkan? Tidak ada yang lain, kau boleh pergi. Terima kasih, Tuan Mo. Bangunlah. Pergi ambil uang untuk Tuan Mo. Ya, segera. Kakak. Istri. Dan kamu bilang kamu menyukaiku. Memanggil istri setiap beberapa kalimat. Pria semuanya adalah kaki babi besar. Jika kamu berani memanggilku seperti itu lagi, aku akan mencabut lidahmu. Aku jelas tidak memanggilmu sembarangan. Pak Tuasu telah secara resmi mengakui hubungan kita. Aku adalah tunangan sahmu. Movan, aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu. Ketika kamu tidak bisa menyelesaikan tugas itu, kamu lari ke ayahku untuk mengadu. Apa maksudmu? Aku baru saja memulihkan.
300 juta dari perkumpulan naga ganas. Cukup, jika kamu benar-benar bisa mengambilnya. Mengapa kamu meminta bantuannya? Memintaku untuk menarik kembali perintahku sebelumnya. Kau tidak bisa terus-menerus tidak masuk akal. Hanya karena kau cantik kan? Kenapa kau tidak melihat ceknya dulu? Tidak perlu, ayahku sudah menghukumku. Dia juga menyuruhku mengundangmu makan malam. Untuk meminta maaf, masuk ke mobil. Aku tidak mau pergi. Aku tidak makan makanan amal. Kamu harus pergi, meskipun kamu tidak mau. Masuk ke mobil. Karena kau tidak percaya padaku. Apa gunanya pergi? Selain itu, malam ini aku ingin makan bersama Mang Yan. Tidak, Maufan, kamu harus pergi makan dengan si Yosu. Jika ada kesalahpahaman, sebaiknya kalian berdua menyelesaikannya. Kalau begitu kita bertiga akan pergi bersama. Aku memberimu satu kesempatan terakhir. Kesabaranku terbatas. Kau pikir aku ingin berbicara denganmu? Sayang Mang Yan, kau ingin makan apa malam ini? Sudah berakhir. Kita telah menyebabkan masalah besar. Si Yosu marah. Juga, siapa yang mengizinkanmu memanggilku sayang? Aku sengaja mencoba memprovokasikannya. Kepada siapa dia menunjukkan wajah masam itu? Maufan, tolong lepaskan aku. Mengapa menyeretku ke dalam pertengkaranmu? Ketika aku pergi ke perusahaan minggu depan, aku akan dipecat oleh Si Yosu. Bukankah kalian berdua teman dekat yang baik? Si Yosu paling benci jika orang lain menyentuh barang miliknya. Apalagi mencuri prianya. Kau bercanda. Apa dia mengira aku laki-laki? Jika dia tidak mau menyambutku, aku tidak akan repot-repot. Si Yosu hanya mengatakan satu hal tetapi bermaksud lain. Jika dia benar-benar membencimu, dia tidak akan datang mencarimu. Kalian para wanita, terlalu sulit untuk dimengerti. Jangan bicarakan ini lagi. Ayo pergi. Aku akan mentraktirmu makan besar. Maufan, apakah kita berada di tempat yang salah? Ini adalah restoran bintang 7 Michelin. Itu hanya melayani 3 perusahaan besar terkemuka di kota Jin dan 5 organisasi besar. Mereka tidak akan menerima kita. Jangan khawatir. Menjadi kesayanganku. Ini adalah perlakuan standar. Setelah kita makan, kembalilah dan pamerkan kepada si Yosumu. Buat dia cemburu setengah mati. Tuan Muda Liu, lihat di sini. Bukankah ini Chen Mengyan? Chen Mengyan, bukankah kau baru saja memulai magangmu? Restoran kelas atas ini, mampukah kau datang ke sini? Siapa orang ini? Berbicara dengan nada yang aneh dan tidak menyenangkan. Apa dia datang dari dunia bawah? Dia adalah Liang Meir, yang itu adalah Liu Jikai. Mereka adalah teman sekelas kuliah kita. Mereka tidak akur denganku bahkan saat di sekolah. Kita harus mencoba menghindari mereka. Jangan seperti itu Chen Mengyan. Bagaimanapun juga kita adalah teman sekelas lama. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Aku menyewa seluruh tempat ini. Hargai aku sedikit dan makan bersama kami. Memberimu muka. Kau pikir kau ini siapa? Kau bajingan. Beraninya kau meninggikan suaramu di depan Tuan Muda Liu kami. Siapa ini? Pria simpanan Chen Mengyan. Lihat apa yang kamu kenakan. Pakaianmu tak sebanding dengan sepatuku. Liu Jikai, jangan keterlaluan. Bukankah itu hanya satu kali makan? Aku menerima undanganmu. Bagaimana denganmu sampah? Menemani Mang Yan. Kamu hanya ingin menumpang makan dariku. Tunggu saja, aku akan merepotkanmu nanti. Saya sangat senang, karena semua orang bisa datang ke pesta ulang tahunku. Hari ini, makan dan minum sesuka hati kalian. Aku yang membayar tagihannya. Izinkan saya memperkenalkannya. Ini adalah... Bagaimanapun juga, dia hanyalah anjing peliharaan Chen Mengyan. Bukan anjing, tapi Gigolo Chen Mengyan. dia bersikeras jadi aku tak bisa menghentikannya. Mohon maafkan dia semuanya. Liu Jikai berhenti menindas orang. Namanya adalah Maufan. Dia bukan gigolo. Tuan Muda Liu, itu tidak terlalu setia darimu. Jarang sekali kita para teman sekelas berkumpul hari ini. Jika kau mengundang pengemis ini untuk bergabung dengan kita, bukankah kau kehilangan muka? Benar sekali Tuan Muda Liu. Status Anda hari ini tidak seperti dulu lagi. Informasi Anda cukup akurat. Apa yang terjadi Tuan Muda Liu? Mengapa kau menyembunyikan kabar baik seperti ini? Ini bukan masalah besar. Saya baru saja membuat kesepakatan dengan Bloodkill. Saya berkenalan dengan tetua mereka di sini di negara ini. Tetua melihat fisik saya yang luar biasa dan bersikeras menjadikan saya murid tertutupnya. Kalau begitu, Bloodkill benar-benar organisasi bawah tanah nomor 1 secara global. Kekuatan mereka tidak hanya besar, mereka juga mengendalikan keuangan global, pelayaran, dan jalur kehidupan energi. Lihat saja, jika bukan karena sosok tertentu di negara ini, putra kegelapan surga, Bloodkill tidak akan berani bertindak gegabah.
Kalau tidak mereka pasti sudah mengambil alih dunia sejak lama. Kalau begitu Tuan Muda Liu, mulai sekarang di kota Jin, bukankah kau bisa berjalan menyamping? Sudah kubilang ini bukan masalah besar. Mulai sekarang di kota Jin, jika ada yang membuat masalah padamu, sebutkan saja namaku, dan aku jamin, kamu akan baik-baik saja. Bagaimana? Selamat Tuan Muda Liu, selamat Tuan Muda Liu. Tuan Muda Liu, kau sangat tampan. Kapan kau akan membawaku untuk bertemu tetua Bloodkill? Tidak masalah. Aku akan membawamu menemuinya saat aku punya waktu. Sekarang orang-orang bahkan mencium kaki Blue Bloodkill. Mereka hanyalah sekelompok bawahan yang kalah. Jika suatu hari aku kebetulan sedang tidak senang, aku akan membunuh mereka semua. Berani mengkritik Bloodkill di depan Tuan Muda Liu. Anak ini pasti sudah bosan hidup. Benar-benar anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Aku yakin anak ini bahkan tidak tahu apa itu Bloodkill. Namun dia berani bicara senaknya di sini. Nah, apakah kau mencari mati? Beraninya kau mencoreng reputasi Bloodkill. Orang biasa benar-benar tidak mampu memprovokasi mereka. Begitu baru benar. Cepat minta maaf padaku. Aku belum selesai bicara. Maksudku adalah, sebagai putra kegelapan surga yang kau sebutkan. Bahkan jika aku memelintir kepala Asura penguasa Bloodkill dan menggunakannya sebagai pispot, dia tak akan berani menolak. Kau dengar itu? Dia hanya orang bodoh. Hei nak, kau baru saja kabur dari rumah sakit jiwa kan? Haruskah aku menghubungi dokter penanggung jawabmu? Baiklah. Jangan repot-repot berdebat dengan pengemis. Mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Bukankah kita bilang kita akan makan? Hidangan di sini tidak cukup. Pelayan menunya. Makan. Apakah kau reinkarnasi dari hantu kelaparan? Hei, bukankah begitu? Belum pernah lihat restoran bintang 7 Michelin? Biar ku beritahu. Kau sebaiknya memanfaatkan kesempatan ini. Jika kau tidak mengikutiku hari ini, kau bahkan tidak akan mampu membeli satu kacang ini. Mengerti? Siapa bilang aku tidak mampu? Pelayan, bawakan aku setiap hidangan di menu. Benar, bahan-bahannya harus yang terbaik di dunia. Dan tolong undang koki terbaik. Tidak ada batasan anggaran. Tuan, apakah Anda serius? Ya, Cincin Kaisar. Bagaimana mungkin dia memilikinya? Mungkinkah dia teman Tuan Caesar? Aku harus tampil baik. Baiklah Tuan, mohon tunggu sebentar. Chen Mengyan, orang macam apa yang kau bawa? Cepat kirim dia kembali ke rumah sakit jiwa. Jangan keluar ke sini dan mempermalukan dirimu sendiri. Sampah apa kau tidak punya rasa malu? Mengandalkan Tuan Muda Liu, ia mentraktir semua orang. Kau berani memesan hidangan paling mahal di sini. Dasar orang miskin. Maufan, apa yang kamu lakukan? Hidangan dingin termurah di sini berharga 1.000 yuan. ngomong-ngomong. Itu, seseorang baru saja bilang aku tidak mampu membeli kacang. Tolong bawakan aku 10 porsi. Pelayan, pesankan aku apa yang biasa ku makan. Paket hidangan agung. Juga, ingat hidangan yang dipesan anak ini. Nanti suruh dia membayar tagihannya sendiri. Tuan Muda Liu, maafkan ketidakterus teranganku. Paket hidangan agung yang Anda pesan hanya memenuhi persyaratan pengeluaran minimum restoran kami. Namun hidangan yang dipesan oleh Tuan ini, baik dalam kuantitas maupun standar, sudah jauh melebihi hidangan yang Anda pesan. Apa maksudmu? Maksudnya, jika Anda bersedia berpisah, silakan pindah ke ruang pribadi biasa di sebelah. Ulangi itu. Terus terang saja, hidangan yang Anda pesan tidak pantas berbagi meja dengan Tuan ini. Apakah kau mengatakan, aku lebih rendah daripada pengemis ini, yang tahu cara memesan? Aku ingin sama dengannya. Aku ingin yang sama dengannya. Tidak, aku akan membayar 10 kali lipat harganya. Sajikan hidangan terbaik yang tersedia untukku. Oke. Nah, aku memesan begitu banyak hidangan. Itu sepel. Bisakah kau membayar? Hei, itu baru permulaan. Kudengar restoran ini memiliki beberapa botol Han Emperor Mautai yang berharga. Mari kita pesan. Kau bahkan tahu tentang Mautai mereka. Jangan kira Mautai ini adalah produk massal murah yang bernilai beberapa ribu yuan. Ini dibawa kembali oleh pemilik di sini dari sebuah lelang. Raja Mautai. Hanya beberapa botol itu. Itu semua sisa ketika aku meminumnya sebelum didarkan ke pasar. Kau menyombongkan diri tanpa batas. Kau pikir kau ini siapa? Baiklah. Karena kau mencari kehancuranmu sendiri, aku tidak akan menghentikanmu. 1 botol masing-masing, berani kau? Cakupanmu terlalu kecil. Dengan begitu banyak orang yang makan. Bukankah seharusnya kita mengambil 1 peti? Kau bodoh. Apa kau pikir kau sedang membeli bir meminta 1 peti? Bahkan jika mereka memilikinya, bisakah kau membelinya? Chen Mengyan, pria ini. Dia terlalu banyak pamer. Pada akhirnya kau yang akan membayar tagihannya. Maufan, kamu, jangan berhenti bicara selagi hidangan belum disiapkan. Mari kita cari pelayan dan beritahu mereka. Mari kita batalkan pesanannya.
Itu tidak sebanding. Kenapa kita tidak makan? Aku bilang padamu aku mendambakan Malta itu. Pelayan, 1 peti penuh. Jangan dengarkan dia 1 peti. Mari lihat berapa lama kau bisa berpura-pura. Ketika tiba waktunya membayar tagihan nanti, jangan berani-berani kau berlutut padaku. Maufan, Tidak apa-apa Mulia. Biar ku beritahu sesuatu. Malam ini, aku akan membiarkanmu menyaksikan kemampuan sejatiku. dia benar-benar seorang buronan. Maniak delusi. Nak kau ingin pamer baiklah, tapi aku memberitahumu. Handi Motai tidak dijual secara langsung. Itu memerlukan lelang. Semua orang di restoran ini berhak untuk berpartisipasi. Jika kau benar-benar mampu, tawar 1 peti itu untukku. Aku akan memanggilmu ayah di sini dan sekarang. Anak yang baik. Malam ini, ayah akan mengajarimu cara bersikap. Aku tidak sudi berdebat denganmu. Pelayan, berapa harga awal lelang untuk Handi Motai hari ini? 10 juta. Setiap tawaran berikutnya tidak boleh kurang dari 1 juta. 10 juta. Semahal itu. Maufan, jangan bertindak sembrono sekarang. Aku masih punya 100.000 yuan di sini. Paling buruk, kita akan meminta maaf kepada Tuan Muda Liu. Mari kita pergi saja. Bagaimana? Takut sekarang? Kurasa kaulah yang takut sekarang. Aku takut. Bagaimana mungkin aku takut? Aku menerima lelang ini. Baiklah, dan tuan ini. Aku menawar 100 juta. 100 juta. Orang ini bodoh. Dia pasti bodoh kan? 100 juta katanya. Apakah si miskin ini punya 1.000 yuan di sakunya? Itu pertanyaan yang sebenarnya. Aku hanya sangat penasaran. Mengapa kalian semua berpikir aku tidak mampu membayar uang ini? Apakah itu bahkan sebuah pertanyaan? Lihat saja pakaian dan penampilanmu. Kau hanyalah seorang buruh miskin. Kau mungkin mengalami semacam guncangan di kepala. Di depan tokoh penting seperti kami. Pamer untuk menaikkan The statusmu film was sendiri. Tepat translated sekali, tepat and sekali. narrated Si by miskin N ini, Media. dia pasti akan memfoto dan mengunggahnya. Pamer kepada rekan kerjanya. Orang-orang seperti ini adalah sampah masyarakat. Mereka harus disingkirkan. Bukankah begitu? Apa yang kami para pekerja lakukan padamu? Kalian bocah generasi kedua kaya yang hidup dari orang tua kalian. Sekelompok penjilat. Kami menyebutmu miskin dan sekarang kau menjadi sombong. Pekerjaan macam apa yang kau miliki? Beritahu kami. Biarkan semua orang di sini mendengarnya. Dengarkan baik-baik. Grup Huanyu. Departemen Keamanan. Kukira dia adalah tokoh penting. Keamanan. Seorang penjaga keamanan. Chen Menyan. Membawa orang seperti ini ke reuni kelas. Aku merasa malu untukmu. Cukup jangan buang-buang kata untuknya. Pelayan, 100 jutanya barusan tidak dihitung. Saya menawar 20 juta untuk ikut lelang. Tuan Muda Liu. Seseorang yang sangat penting baru saja tiba di tempat kami. Hari ini, semua Handi Motai di toko ini. Dia menginginkan semuanya. Saya sarankan, Anda menarik diri dari pelelangan. Siapa yang begitu sombong? Takut. Pelayan. Tolong sampaikan pada orang itu. Orang lain mungkin mundur, tapi aku tidak. Aku menawar 200 juta. Aku pasti akan meminum anggur ini hari ini. Maufan, berhenti bicara omong kosong, oke? Begitu lelang seperti ini dimulai, kamu tidak bisa menarik diri. Jika lelang gagal, kamu harus membayar kompensasi yang sangat besar. Kamu akan kehilangan nyawamu. Tidak apa-apa. Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku hanya punya satu pertanyaan. Tuan Muda Liu, apakah kau sudah mundur? Konyol, bahwa saya akan kalah dari Anda. Tuan Muda Liu, jangan tertipu oleh si miskin ini. Dia yang tidak punya apa-apa tidak takut apa-apa. Dia memiliki kehidupan yang tidak berharga. Jika nanti kita menyinggung orang penting itu, konsekuensinya akan parah. Pada akhirnya kau hanya takut, bukan? Tuan Muda Liu, bukankah ayahmu adalah wakil direktur dari divisi Tiangong di ibu kota? Siapa yang berani menyentuhmu? Sialan, saya didukung oleh ayah saya dan pembunuh darah sebagai pelindung saya. Tak ada yang bisa menyentuhku di kota Jin. Kau bocah tidak bisa melakukannya. Dan orang penting itu juga tidak bisa. Para hadirin, orang penting itu telah menawar 220 juta. 250 juta. Ini hanya sebotol anggur ayolang. Orang penting itu telah menawar 300 juta. 310 juta. Saya juga orang penting. 320 juta. Tuan Muda Liu, saya sarankan Anda berhenti menawar. Menyinggung orang penting itu, konsekuensinya benar-benar akan. Bocah, bukankah Anda bertingkah cukup mampu? Saya mungkin tidak sebanding dengan orang-orang penting itu. Tetapi apakah saya tidak bisa dibandingkan dengan Anda? 500 juta. Wanita tua ini ingin melihat siapa yang punya nyali untuk berani merebut anggur dari Blood Kilku. Tetua. Tetua. Tuan Caesar, akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi. Yudi. Sangat sombong, bukan? Aku mengampuni nyawamu.
Namun kau berani menawar anggur melawanku. Mengapa kita harus menjaga jarak di antara kita? Bagaimana kalau aku yang membayar tagihannya dan mengundangmu untuk minum bersama? Saya sudah lama mengagumi reputasi Anda. Blue Cale-ku akan membayar 500 juta ini. Bawa anggurnya. Tunggu. Kurasa uang ini seharusnya tetap dibayar oleh Tuan Muda Liu. Bagaimanapun dia adalah orang besar di kota Jin. Liu Shikai, apa kau tidak kenal? Tuan Kasar menirumu membayar. Itu adalah keberuntungan yang kau kumpulkan selama 8 masa hidup. Tetua, Anda pasti salah orang. Dia Movan. Hanyalah orang tak berguna yang menunggu mati. Mengapa saya yang harus membayar? Berani bicara omong kosong lagi. Dan klan Liu akan lenyap di kota Jin. Tetua, bagaimana mungkin saya punya 500 juta? Sejujurnya, keluarga Liu saya sudah lama bangkrut. Makanan yang saya makan ini, saya bahkan harus membayarnya dengan kartu kredit saya, Tetua. Tuan Muda Liu, aku akan mengembalikan kata-katamu padamu. Jika kau tidak punya uang, mengapa berpura-pura? Tidak ada uang. Aturan Blue Cale adalah membayar dengan nyawamu. Tidak. Tunggu sebentar. Ayah saya masih punya beberapa tambang emas. Saya akan menyerahkan semuanya baik. Diam, Tuan Caesar sedang berbicara. Kau dengarkan sambil berlutut. Tuan Yudi, Liu Shikai ini hanya membayar upeti tahunan kepada Blue Cale. Dia bahkan tidak terhitung sebagai anggota eksternal. Tapi dia menggunakan panji kami untuk menyombongkan diri dan menipu orang di mana-mana. Bawahan Anda akan membuatnya menghilang segera. Pergi. Tetua, Anda Movan, benar-benar... aku pergi sekarang. Perusahaan telah mengatur untukku penerbangan internasional selama seminggu. Kau harus menungguku dengan patuh di rumah. Sungguh beban dosa yang berat. Xiaofan, Asura telah memasuki negara naga. Berhati-hatilah dalam segala hal. Yang harus berhati-hati adalah dia. Movan, bagaimana kabarmu? Jangan marah lagi. Xie Usu hanya berbicara karena marah. Movan, kamu baik-baik saja. Movan, kamu di mana? Movan, balas pesanku. Kami pulang lebih awal dari perjalanan bisnis. Jika mereka menemukanmu tidak setia, kamu tamat. Movan, bagaimana kabarmu? Jangan marah. Xie Usu hanya berbicara karena marah. Movan, kamu baik-baik saja. Movan, kamu di mana? Sudah berakhir. Tadi malam terlalu intens. Aku lupa membalas. Mengian, jika kamu menyukainya, maka pergilah temui dia. Xie Usu. Aku tidak lagi memiliki pertunangan dengannya. Xie Usu. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Aku sudah memberimu cuti. Silakan. Halo. Apakah ini perusahaan pindahan? Aku ingin pindah dari Yunshan nomor 1. Kamu baik-baik saja. Mengian, tahukah kamu? Sejak benda itu, kamu tandang hingga rusak. Kekuatanku sangat berkurang dan yang kuhilang. Hidupku tidak akan lama lagi. Apa? Movan, aku tidak ingin kamu mati. Bukankah kamu mengerti pengobatan? Kamu bisa menyembuhkan Kak Gu. Jadi sembuhkan dirimu juga. Seorang tabib tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Penyakitku masih membutuhkanmu untuk menyembuhkannya. Aku. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Aku ingat. Tapi itu hanya pasangan yang bisa melakukan itu. Mengian, apakah kamu menyukaiku? Ya. Hidup atau matiku sekarang bergantung padamu. Mengian, terima kasih sudah menyelamatkanku. Menyelamatkan nyawa lebih berharga daripada membangun pagoda. Aku selalu merasa kamu menipuku. Aku putra kegelapan surga, tak pernah menipu. Kamu mulai lagi bicara omong kosong. Sialan, jika bukan karena orang tua itu melarangku mengungkapkan identitasku, aku akan menunjukkan padamu apa itu kekuatan sejati. Jika kamu terus bersikap seperti ini, aku tidak akan menyukaimu lagi. Baiklah, Movan, kita yang seperti ini
Apakah ini dihitung sebagai pacaran? Benar. Pasangan pergi berkencan. Gadis-gadis muda sungguh merepotkan. Yu Diyunsi. Aku sangat merindukanmu. Kamu diam jadi kamu tidak menyukaiku. Tidak, tidak. Aku sedang memikirkan kemana kita harus pergi. Taman hiburan. Aku sudah lama ingin pergi ke sana. Kalau begitu ayo pergi. Yudi. Apa yang terjadi padamu? Itu adalah orang-orang Asura. Jangan hanya berdiri terpana di sana, cepat bantu. Bersembunyilah di belakangku, jangan berkeliaran. Mo Fan, saudara-saudara bunuh dia. Mo Fan, jangan berpikir Anda tak terkalahkan di bawah langit. Tuan Asura sudah memasuki alam dewa. Dia akan membunuhmu. Kamu mengganggu kencanku. Mo Fan, apakah Anda tidak takut? Tuan Asura akan... Apa yang terjadi padamu? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hanya saja aku sedikit kehilangan terlalu banyak darah. Pusing. Hei kakak Zimo. Bawakan aku jarum emas Daluo. Xiao Fan, kau terluka. Hei berhenti bertanya, datang saja dan kamu akan lihat. Ayo pergi mengiam. Kita akan ke rumah sakit. Dokter. Dokter. Bukankah ini Mengyan? Mengapa Anda di sini? Mengapa Anda tidak menelepon saya? Liu Yanbin. Kebetulan sekali. Bukankah Anda datang khusus untuk menemui saya? Berhentilah berpura-pura suci. Mo Fan, tolong aku. Sialan, apakah kamu bosan hidup? Apa yang kamu coba lakukan di siang bolong? Saya seorang direktur, Anda tahu. Jika Anda berani menyentuh sehelai rambut pun di kepala saya hari ini, Anda akan dibawa keluar secara horizontal. Mo Fan, tunggu sebentar. Dia adalah sepupu Direktur Wu. Dia memiliki otoritas mutlak di rumah sakit ini. Nona Yudi masih membutuhkan perawatan. Kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Mengyan, Anda membawa kedua orang ini ke sini. Ya, teman saya terluka parah. Mereka membutuhkan perhatian medis segera. Sepertinya lukanya cukup serius. Jika penanganan tidak tepat waktu, orang bisa mati. Saya minta maaf atas masalah ini, Direktur Liu. Tolong rawat Nona Yudi. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda bisa. Janji padaku. Kenakan ini. Anda seorang direktur, bagaimana Anda bisa bertindak seperti ini? Tugas suci dokter, menyelamatkan dan menyembuhkan. Namun kamu menggunakan ini sebagai ancaman. Mengabaikan nyawa orang lain. Apakah dia hidup atau mati? Apa urusannya denganku? Aku sudah memberimu syaratnya. Berjanjilah padaku, dan aku akan menguruskan untukmu ranjang rumah sakit dan perawatan terbaik. Jika tidak, tak ada yang berani menerimanya di kota Jin. Aku salah. Apakah kamu berani berteriak lagi? Aku tidak berani lagi. Jika kamu tahu ini lebih awal, The film apakah was tuan muda ini perlu turun translated tangan? and narrated by M. Kau Media. benar. Ini salahku. Aku akan segera mencarikan ranjang rumah sakit untukmu. Aku akan segera mencarikan ranjang rumah sakit untukmu. Kenapa kamu tidak cepat pergi? Pergi. Ya. Sialan, kau berani membuat tuan muda ini kehilangan muka. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup maupun mati. Sepupu, dua orang ini yang menyebabkan masalah di sini. Sungguh berani. Berani-beraninya membuat masalah di rumah sakitku. Patahkan kaki anjing mereka dan lemparkan mereka ke dalam. Jarum emas Daluo ada di sini. Siapa yang berani bertindak lancang? Orang ini adalah pemegang jarum emas Daluo. Jarum emas Daluo. Sepupu, tunggu apa lagi? Cepat bereskan mereka. Hei, kenapa kau berlutut? Diam, dasar bodoh. Apakah kau tahu apa yang diwakili oleh jarum emas Daluo? Bukankah itu hanya jarum murahan? Kita punya banyak di departemen TCM kita. Dekan, jangan biarkan seorang wanita menggertakmu. Dia memukulku, sepupumu. Tahukah kau? Kau sudah menyebabkan bencana besar. Cepat berlutut bersamaku. Ahli yang terhormat ini. Aku tidak tahu kau adalah jarum emas Daluo. Aku buta tadi. Aku minta maaf atas pelanggaran ini. Aku akan segera menguruskan untukmu kamar terbaik di rumah sakit ini. Dan rencana perawatan paling canggih.
Tidak perlu. Kamu juga tahu situasinya mendesak sekarang. Pada saat kamu mengatur semuanya, orang itu sudah lama tiada. Ini adalah jarum emas Daluo. Ketua Lin, apa itu jarum emas Daluo? Jarum emas Daluo adalah artefak suci dunia medis. Selama seseorang di bidang medis melihat jarum emas Daluo, mereka harus menunjukkan rasa hormat tertinggi. Anak muda, jarum emas Daluo milikmu. Bisakah kau mengizinkanku memeriksanya? Ketua Lin, tolong jangan ganggu aku. Pergi lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Ketua Lin, dia hanya seorang satpam bau. Saya rasa dia tidak memiliki kualifikasi untuk menggunakan jarum emas Daluo. Saya curiga jarumnya dicuri. Dicuri. Tepat sekali. Sejauh yang kutahu, mereka yang memiliki jarum emas Daluo harus berusia 60 tahun atau lebih. Mustahil bagi seseorang semuda ini untuk memilikinya. Tuan, tidak melihatnya bukan berarti itu tidak ada. Xiao Fan sangat berbakat dengan keterampilan medis yang luar biasa. Kenapa dia tidak bisa menjadi jarum emas Daluo? Kurasa dia baru berusia sekitar 25 tahun. Menjadi jarum emas Daluo di usia semuda itu. Kecuali dia adalah dewa yang bereinkarnasi. Jika tidak itu mustahil. Jika kau benar-benar bisa menyelamatkan orang ini, aku akan segera berlutut di tanah dan mengakui kau sebagai guruku. Kamu tidak pantas memanggilku Tuan. Bagaimana kalau begini? Jika aku benar-benar menyelamatkan orang ini, kamu berlutut dan memanggilku kakek. Bermain seperti ini tidak ada artinya. Apakah Anda berani bertaruh praktis dengan saya? Baiklah, kamu mau bertaruh apa? 1 miliar. Jika Anda kalah, Anda memberikan 1 miliar kepada pihak lain. Baik, Tuan muda ini kebetulan sedang kekurangan uang akhir-akhir ini. Aku setuju. Sepupu, sudah kubilang sejak lama, mereka tidak bisa ditahan di sini. Tapi kau tidak percaya padaku. Benar sekali, pengawal. Pukuli beberapa penipu ini sampai mati. Mo Fan, jangan berpikir bahwa hanya karena Anda bisa berkelahi, Anda bisa bertindak sembarangan, vulgar dan kasar. Aku semakin yakin bahwa dia sama sekali bukan jarum emas Daluo. Dia tidak menyelamatkan siapapun. Dia jelas-jelas mencelakakan orang. Biarkan aku secara pribadi menyelamatkan wanita muda ini. Benar, Presiden Lin, tolong segera pergi ke Asosiasi Umum Nasional dan masukkan dukun palsu ini ke daftar hitam. Apa yang harus kita lakukan? Mari kita telepon Xie Yosu. Kapan? Apakah aku perlu membuktikan identitasku kepada orang-orang tak penting ini? Dalam waktu 3 tarikan napas, dia akan bangun. 3, 2, 1. Berisik sekali. Meskipun nyonya ini terluka dan tidak sadarkan diri, kesadaranku selalu ada. Kalian semua yang terus mengoceh tanpa henti, membuat kepalaku berdengung karena kebisingan. Aku sangat kesal sekarang, dan kebetulan aku merasa ingin membunuh seseorang untuk bersenang-senang. Cukup Yudi, ampuni nyawa mereka yang hina. Biarkan saja mereka lebih sering menyelamatkan yang sekarat dan membantu yang terluka di masa depan. Ya, kami pasti akan melakukannya. Berbuat baik dan menyelamatkan orang. Baiklah. Demi dirimu, aku akan menunjukkan belas kasihan hari ini. Hukuman mati bisa dihindari, tetapi hukuman hidup tak terhindarkan. Aku ingat siapa yang baru saja berkata bahwa selama aku menyelamatkan orang itu, mereka akan berlutut dan memanggilku kakek. Guru, aku buta dan gagal mengenali kehebatanmu. Aku telah menyinggungmu. Tolong ampuni aku. Sifatmu tidak buruk. Ingat pelajaran ini. Mulai sekarang, nilai orang lain dari dirimu dan menangkan hati dengan kebaikan. Terimalah aku sebagai muridmu, guru. Kau ingin menjadikanku gurumu. Kau belum pantas. Pergi tunggu di tempat yang sejuk. Baiklah. Ayo pergi. Sekarang giliranmu. Slow Tianqiao, Tuan Muda Slow. 1 miliar yang kau utang padaku. Kapan kau akan membayarnya kembali padaku? Aku. Mungkinkah Tuan Muda Slow berniat untuk mangkir dari utang? Omong kosong. Itu hanya 1 miliar bukan? Akun keluarga Shou saya tentu saja memilikinya. Namun, semuanya telah diinvestasikan di pasar keuangan. Setelah saya menariknya, saya tentu akan memberikannya kepada Anda. Baiklah, di dunia ini, belum ada yang berani berutang uang padaku. 1 miliar, aku memberimu waktu 1 hari.
Untuk setiap hari tambahan jumlahnya berlipat ganda. Sialan. Apakah Anda meremehkan saya? Jika Anda membiarkan saya pergi hari ini, maka besok uang ini pasti akan ada di akun Anda. Baiklah, kalau begitu kau boleh pergi. Movan, apa yang Anda lakukan? Tidak ada apa-apa, ayo pergi. Movan, tunggu saja. Kak Movan, kamu luar biasa. Kakak Movan, kau luar biasa. Bibi besarku. Kau baru saja sembuh dan kau sudah bercanda denganku. Tidakkah kau tahu betapa hebatnya aku? Kau menyebalkan. Kau tahu aku menginginkannya namun kau terus membicarakannya. Movan, kamu dan dia. Movan, hari ini adalah kencan pertama kita. Ini, Mengian jangan salah paham. Kami hanya membahas kerabatan dan keterampilan bertarung. Benar adik kecil. Kau pasti pacar Movan kan? Movan memang pria yang baik. Tunggu sampai malam tiba. Kau akan tahu nanti. Jeti. Jeti begitu. Aku selalu merasa ada yang aneh tentang dirimu. Jangan bicarakan ini dulu Yudi. Apa yang terjadi padamu? Mengapa tepatnya Blood Kill mengejarmu? Aku meremehkan kekuatan Asura. Rencana itu gagal. Tapi kami berhasil melukainya. Dia saat ini sedang memulihkan diri di kota Jin, tapi dia bisa menyerang balik kapan saja. Dia punya nyali besar. Dia benar-benar berani datang. Si Alvan, aku sudah mengirim orang-orangku untuk mencari si pembunuh di seluruh kota. Balas dendam keluarga Mau dari tahun-tahun lalu. Harus dituntut. Kakak Simo, suruh orang-orangmu kembali. Mereka bukan tandingan Asura. Tapi, bagaimana aku bisa membiarkanmu menghadapi ini sendirian? Tenang saja. Bahkan, jika dia berhasil mengintip alam ilahi, dia tetap tidak lebih dari musuh yang kalah. Movan, meskipun aku tidak mengerti, aku selalu merasa bahwa yang disebut Asura tampaknya sangat kuat dan berbahaya. Bukankah seharusnya kamu bersembunyi? Jika aku bersembunyi, bagaimana aku bisa melindungi kalian semua? Movan, Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Su Wenqing, jika kau tahu bahwa aku saat ini merangkul wanita cantik di kedua sisi, bukankah kau akan sangat marah? Ayo kita bersenang-senang. Kalian berdua pelan-pelan. Sial esensi naga tidak bisa lagi ditekan. si Alvan. Kau tidak boleh melakukan hal buruk apapun. Siapa yang akan menyelamatkanku? Mengapa mereka semua rela bersamanya? Mungkinkah itu benar-benar kesalahanku? Esensi naga. Ini salahmu, aku mendapat triple kill malam ini. Movan, kamu harus bertanggung jawab padaku. Aku akan bertanggung jawab. Bisakah kau membiarkanku bangun dulu? Ini sudah beberapa jam. Tidak. Aku mabuk tadi malam. Kamu benar-benar jahat. Kamu seharusnya tetap berlutut di sini saja. Apa yang kalian berdua tertawakan? Menikmati kemalanganku ya? Aku tidak menyangka kau akan menanggapi pendekatan ini. Haruskah aku mengubah gayaku? Si Alvan, kau akhirnya mengizinkanku berhasil. Sulit untuk menjaga dari pengkhianat di rumah. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada orang tua itu? Kau akan dikejar bersama oleh dua master alam dewa. Kau harus mempertimbangkan terlebih dahulu bagaimana cara bertahan hidup. Asura lebih kuat dari yang kuduga. Kau harus berhati-hati. Sebenarnya, dibandingkan dengannya, aku lebih takut pada orang yang lain. Siapa itu? Dia. Wan King. Sudah lama sekali sejak kau datang ke sini. Aku datang hanya untuk urusan resmi, untuk menemuinya. Bukankah pertunangan itu sudah dibatalkan? Mengapa kau kembali? Su Tianqiao menelponku, mengatakan dia mengadakan pesta makan malam-malam ini, dan secara khusus meminta agar kamu juga hadir. Anak sialan ini. Dia berjanji akan membayarku kembali, tetapi dia diam lagi. Dia minta dipukuli lagi. Cukup bicara, ayo pergi.
CEO saudara Mo. Anda akhirnya tiba. Silakan cepat duduklah. Tuan Muda Slow. Aku sudah di sini sekarang. Mengenai uang yang kau utang padaku. Bagaimana persiapannya? Tentu saja. Namun, hari ini, saya mengundang teman istimewa. Saudara Mo Anda tidak keberatan bergabung dengan kami kan? Tentu saja aku tidak keberatan. Tamu mengikuti pengaturan tuan rumah. Arlong keluarlah. Izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Tuan Erlong. Dia juga seorang master. Saudara Mo, ketika para master bertemu, bukankah kita harus minum? Baiklah. Hanya wanita yang minum anggur merah. Jika kita minum baijiu. Jangan dengarkan dia. Baijiu ini bisa membunuh seseorang. Tidak apa-apa. Tuan Erlong telah menempuh perjalanan jauh. Permintaan kecil ini, bagaimana mungkin kami tidak memenuhinya? Ayo habiskan. Bagus, sangat berani. Movan berhenti minum. Jika kamu minum lagi sesuatu yang buruk benar-benar akan terjadi. Nah, jika kau tidak sanggup, akui saja kekalahan. Kataku Tuan Muda Slow. Ya, aku sudah muncul. Dan aku sudah minum araknya. Uang yang kau utang padaku. Bukankah sudah waktunya untuk membayarnya kembali? Membayar Anda kembali. Movan. Orang ini adalah juara yang aku pilih. Dari negeri naga. Tuan Erlong. Hari ini, aku ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu ini benar-benar datang ke perjamuan. Kalau begitu jangan pergi hari ini. Wan King. Dan kamu jalang ini. Aku sudah menunjukkan kesopanan dan kamu masih bersikap tidak hormat. Hari ini, aku akan mempermainkanmu tepat di depannya. Slow Tianqiao. Utang yang kau miliki padaku. Kau tidak berniat membayarnya kembalikan. Jadi bagaimana jika aku memutuskan untuk tidak membayar utang hari ini? Erlong, lumpuhkan dia untukku. Nah, di bawah tinju besiku ini, 126 nyawa telah melayang. Kau akan menjadi yang ke-127. Apakah kau sudah selesai memukul? Sekarang giliranku. The film was translated Aku and pasti sedang narrated bermimpi. by M Media. Jangan mendekat. Aku adalah tuan muda keluarga Scholl. Jika kamu membunuhku, ayahku tidak akan melepaskanmu. Jika kau ingin hidup itu mudah, 500 juta untuk membeli nyawamu. Ditambah 1 miliar yang sebelumnya kau utang padaku. Aku akan menghilangkan 1 nol untukmu. Beri aku 2 miliar. Itu kesepakatan yang bagus bukan? Tunggu Kak Mo. Bagaimana tepatnya kamu menghilangkan 1 nol? Bukankah aku hanya lulus sekolah dasar? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Jangan. Aku akan bayar. Bukankah lebih baik jika kau melakukan ini lebih awal? 2 miliar ini. Baiklah, aku terima 2 miliar ini. Kita impas sekarang. Bukankah itu 1 miliar? Yang kau utang padaku sebelumnya. Batas waktu 1 hari sudah tepat. Totalnya 2 miliar. Berikan uangnya padaku. Kamu begitu saja mengambil uang Shou Tianqiao. Ayahnya Shou Delong. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini selesai begitu saja. Shou Delong. Kedengarannya agak familiar, apa latar belakangnya? Itu dia. Nah, bagaimana keadaannya, dokter? Apakah putraku terluka parah? Pasien mengalami banyak luka luar di sekujur tubuhnya. Kaki kanannya mengalami fraktur kominutif, disertai gegar otak ringan. Siapa? Siapa yang melakukan ini? Aku akan membuatnya binasa sepenuhnya. Itu dilakukan oleh seseorang dari grup Huanyu. Grup Huanyu.
Itu dilakukan oleh gadis kecil bernama Su itu. Itu adalah pengawal Su Wan Kim. Keluarga Shuku terlalu lama merendah. Kucing atau anjing manapun berani menggertakku sekarang. Ayo pergi. Pergi dan undang Tuan Asura. Ayah. Bunuh dia. Saya Zhou Delong yang rendah hati ini, datang untuk memohon audiensi dengan Tuan Asura. Tuan hanya memberimu 10 menit. Cepat masuk ke dalam. Baiklah. Tuan Asura, saya sudah tiba. Bicaralah. Untuk apa kau membutuhkanku? Tuan Asura, Anda harus membantu saya. Putra saya dilukai oleh orang-orang dari grup Huanyu. Mereka juga memeras 2 miliar dari saya. The Anda film harus was menegakkan keadilan translated untuk and saya, narrated Su Wan by Kim. M Media. Dia memiliki pengawal tangguh di sisinya, Tuan Asura. Bagaimana Anda tahu? Saya baru saja akan membunuhnya. Ada apa Cielsu? Mengapa kau memanggilku lagi dengan begitu mendesak? Kinerjamu bagus belakangan ini. Aku akan mentraktirmu makan. Aku tidak bisa. Apakah kamu masih cemberut? Ayo pergi. Sungguh setiap objek memiliki penakluknya. Movan, kamu membawaku kemana? Membawamu ke tempat yang bagus. Kesinikah kamu membawaku? Ya, benar sekali. Apakah kamu yakin makanan di sini bisa dimakan? Omong kosong. Ini adalah salah satu dari 3 pasar malam utama kota Jin. Tentu saja. Ada apa? Bagaimana kalau kita kembali saja? Oke. Ini lengket dan sangat tidak nyaman. Palingkan kepalamu. Jangan lihat. Ganti saja. Terima kasih istriku atas hadiahnya. Yunsi kembali hari ini. Kita harus berkumpul malam ini. Istri, apakah kamu sekarang menganggap semua orang sebagai keluarga? Siapa yang keluarga denganmu? Jika kita bukan keluarga, lalu kita ini apa? Menyebalkan. Mengemudilah dengan cepat. Baiklah. Oh tidak, istriku, cepat pergi. Ini. Apakah rumah ini dirampok? Menarik sekali. Ini pertama kalinya Tuan ini menemukan hal ini. Saya disebut pencuri. Asura, kamu mencari mati. Kak Movan ada di sini. Tunggu saja kematian. Caesar, saya sudah maju ke alam dewa. Menurutmu siapa yang akan mati? Caesar. Master dunia gelap. Harus diganti. Ini adalah para elit dari organisasi Blood Killku. Setiap dari mereka bisa melawan 100 orang. Serang. Formasi api. Apel. Kekuatannya sebenarnya tidak kalah dengan alam dewa. Hanya ini yang layak menjadi lawanku. Aku minta maaf. Tapi kamu tidak pantas. Naga. Kekuatan naga sejati. Itu tidak berguna. Caesar, kau pasti akan mati hari ini. Seorang ahli alam dewa bergerak, langit runtun, dan bumi terbelah. Movan, kau pasti mati. Movan. Kalian berdua tidak mampu berhasil. Sampah tak berguna yang hanya merusak segalanya. Melayaniku adalah kehormatanmu. Asura, sepertinya kamu sendirian sekarang. Jangan sombong di sini. Yang mulia ini adalah ahli alam dewa. Menghadapimu sudah cukup. Mustahil. Bagaimana kau masih di sini? Guru,
Besar bocah. Kau bahkan tidak bisa melindungi wanita. Bagaimana tuanmu bisa tenang? Guru. Mengapa kamu membunuhnya? Aku baru saja akan menanyainya tentang kehancuran keluargamu saat itu. Kita tidak perlu terburu-buru membahas ini. Cepat lepaskan ikatan mereka. Benar-benar. Senior, mohon bersabar dengan kami. Kami biasanya tidak minum teh. Saya minum minuman keras. Guru. Aku sudah memenuhi kontrak pernikahan dan bahkan melampaui target. Sekarang kamu bisa memberitahuku tentang keluargamu dan keberadaan orang tuaku kan? The film was Sebenarnya translated semua ini and narrated by M Media. sama sekali tidak ada hubungannya dengan Brookkill. Apa yang kamu katakan? Untuk hal-hal spesifiknya, Anda harus bertanya kepada orang tua Anda. Pak Tua Bangka. Jadi selama ini aku sibuk dan kamu tidak memberitahuku apapun. Sudah berapa tahun orang tuaku hilang? Saya tidak tahu tentang itu. Mereka ada di surga. Apa? Mereka meninggal. Mereka menjadi dewa. Apa? Si Aufan. Kau harus tahu bahwa di atas alam abadi, seseorang dapat melompat dan menjadi abadi, bepergian ke dunia lain. Itu terlalu konyol. Pak Tua Bangka, kamu benar-benar berbohong padaku selama ini. Lepaskan. Jika aku tidak melakukan ini, bisakah kau maju secepat ini? Bisakah kau menikahi begitu banyak istri cantik? Lalu kamu harus berterima kasih padaku. Kamu bahkan berani mengorbankan kakak Simu. Seorang putri yang sudah dewasa tidak akan tinggal di rumah selamanya. Aku harus mempertimbangkan keinginannya. Selain itu, perbuatan itu sudah selesai. Apa yang bisa kulakukan? Apakah aku satu-satunya yang tidak punya? Ini. Ya, tentang ini. Malam ini, aku pasti tidak akan melepaskanmu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kau tidak cukup baik. Aku bisa mencarikanmu tujuannya. Kau harus terus bekerja keras. Sedangkan aku memiliki mereka. Sudah cukup.